Dia udah dirapiin, keringetan. Baru bangun tidur kayaknya tuh. Udah bangun belum? Masih dia. Lemu banget ya. Iya Pak, subuh. Subur. Monggo Pak Leandro. Iya, oke. Oke, Dian, Analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi, studi kasusnya siklus pendapatan. Langsung saja ke latar belakang. Objek penelitian yang saya pakai yaitu di PT Global Pharma Indonesia. PT Global Pharma Indonesia sendiri itu masih menggunakan MS Word dan MS Excel dalam memproses penjualan maupun kegiatan pembuatan laporan di dalam perusahaan. Hal tersebut membuat data yang ada di perusahaan tidak terhubung satu sama lain yang menyebabkan lamanya proses dalam menghasilkan sebuah laporan. Admin penjualan juga terbilang sangat lamban dalam membuat faktur maupun surat jalan. Hal itu disebabkan karena admin penjualan harus menginput satu persatu data ke dalam Excel, seperti nomor faktur, tanggal, nama barang, maupun harga. Oleh karena itu, kemajuan teknologi berperan besar dalam dunia bisnis. Teknologi memungkinkan para pelaku bisnis dalam mengembangkan bisnisnya menjadi lebih baik. Salah satu contohnya yaitu dengan menerapkan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu contoh yang dapat diterapkan di perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan. SIA dapat membantu perusahaan dalam memproses penjualan maupun pengeluaran dan menghasilkan ke dalam bentuk laporan sehingga perusahaan dapat mengetahui keputusan yang harus diambil. Selanjutnya, penelitian ini berfokus kepada siklus pendapatan. Menjelaskan bagaimana perusahaan melakukan penjualan dan pelanggan membayar sesuai dengan ketentuan yang sudah disetujui pada saat awal memesan barang. Selanjutnya, tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk menganalisis proses yang ada di PT Global Pharma Indonesia, khususnya siklus pendapatan. Analisis proses itu untuk mengetahui apa yang kurang dalam perusahaan untuk memproses penjualan. Selanjutnya, merancang sistem informasi akuntansi yang sesuai. Perancangan sistem informasi yang sesuai dibuat berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah di sini ada 3. Yang pertama ada sales order processing, yang kedua ada sales return procedure, yang ketiga ada cash receipt process. Sales order processing itu proses yang menjelaskan bagaimana perusahaan dalam memproses penjualan, termasuk bagaimana perusahaan bernegosiasi dengan pelanggan untuk mencapai kesepakatan. Kemudian terjadi transaksi dengan pelanggan. Sales return itu proses yang menjelaskan bagaimana perusahaan dalam menangani pengembalian barang. Perusahaan tersebut memiliki beberapa prosedur atau syarat yang harus disesuaikan agar pelanggan dapat mengembalikan barang. Yang ketiga ada cash receipt process, merupakan proses yang dilakukan perusahaan dalam menagih pelanggan sehingga terjadi proses pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan kepada perusahaan, menjelaskan bagaimana perusahaan dalam mencatat pemasukan dari pembayaran pelanggan. Selanjutnya ada metode penelitian. Mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data, penelitian ini melakukan wawancara kepada bagian yang
berkaitan dengan penelitian ini seperti bagian penjualan atau sales, bagian admin penjualan, bagian keuangan, bagian akuntansi, dan lain-lain. Menganalisis proses yang berjalan di PT Global Farm Indonesia. Menganalisis tersebut termasuk dengan menganalisis kekurangan dan menganalisis proses yang berjalan. Selanjutnya, perancangan sistem informasi akuntansi menggunakan notasi UML dengan perancangan sistem berbasis dengan objek. Selanjutnya, proses yang sedang berjalan. Pelanggan memberi PO kepada staf penjualan. Kemudian, staf penjualan memberikan PO yang diberikan pelanggan kepada admin penjualan. Admin penjualan kemudian memproses PO tersebut menjadi sebuah faktur dan surat jalan. Faktur tersebut menjadi rangkap pertama ditandatangani oleh pelanggan setelah menerima barang, kemudian diberikan kepada bagian penagihan. Sebagai bukti pembelian barang. Rangkap ketiga akan disimpan oleh bagian penjualan. Lebih tepatnya admin penjualan. Selanjutnya bagian gudang akan memproses barang seperti mengemas barang dan mengantarkan barang kepada pelanggan. Setelah pelanggan menerima barang dengan sesuai, pelanggan akan menandatangani faktur 1 dan faktur 2. Kemudian faktur 2 akan diberikan lagi kepada bagian pengiriman yang nantinya akan disimpan oleh bagian penagihan untuk dilakukan penagihan. Selanjutnya proses yang sedang berjalan, proses pengembalian barang. Untuk sekarang proses pengembalian barang yang ada di PT Global Farm Indonesia masih belum menerima atau tidak menerima pengembalian barang, kecuali barang tersebut rusak atau memiliki cacat yang sudah diakui oleh pabriknya itu sendiri. Oleh karena itu pengembalian barang harus disetujui oleh Direktur Global Farm Indonesia. Selanjutnya proses penerimaan kas. Proses penerimaan kas diawali dengan bagian penagihan yang melakukan penagihan kepada pelanggan. Bagian penagihan melakukan penagihan sesuai dengan apa yang tertulis pada faktur seperti jatuh tempo maupun pembayaran maupun jenis pembayaran. Selanjutnya pelanggan melakukan pembayaran dan mengirimkan bukti ke perusahaan dan meminta kwitansi secara opsional, bisa meminta atau tidak. Kemudian bagian penagihan memberi info kepada keuangan untuk dicatat ke dalam laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tabel keseluruhan. Tabel ini menjelaskan tentang hubungan yang terjadi antara surat-surat pada proses penjualan maupun proses pengembalian barang. Proses tersebut diawali oleh sales order, kemudian diawali dengan surat penawaran harga. Setelah sesuai, maka diproses menjadi sales order. Kemudian sales order diproses menjadi faktur dan surat jalan. Lalu diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya ada rancangan diagram subsistem penjualan. Pada subsistem penjualan ada subsistem tersebut, yaitu staf penjualan dan admin penjualan. Admin penjualan tujuan untuk membuat faktur dan surat jalan atau mendata piutang dan membuat laporan penjualan. Sedangkan staf penjualan menggunakan subsistem ini untuk mendata pelanggan, membuat surat penawaran, dan membuat sales order. Kemudian ada rancangan subsistem gudang. Subsistem gudang dapat diakses oleh substaf gudang, kepala gudang, dan staf pengiriman, berhubungan dengan persediaan maupun pengiriman.
Pada subsistem ini, kepala gudang surat jalan, mendata kendaraan, mendata stok barang, dan menghubungkan mobil persediaan untuk melakukan restock persediaan. Kemudian ada subsistem keuangan. Subsistem keuangan dapat diakses oleh staf keuangan dan staf akuntansi. Staf keuangan dapat mendata bukti pembayaran, mendata info bank, informasi bank, buat bukti penerimaan bank, dan menampilkan bukti pembayaran. Sedangkan staf akuntansi dapat mendata kredit pelanggan, melakukan penerimaan kas, Sekian presentasi dari saya. Terima